Shalom, selamat pagi, salam sehat dan salam damai sejahtera buat kita semuanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali di pagi hari yang berbahagia ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Segala puji dan hormat kami persembahkan hanya kehadirat Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan nafas kehidupan buat kami, hingga kami boleh menyambut pagi hari yang indah, dan kami boleh melanjutkan kehidupan kami atas kehendak Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sebelum kami berangkat untuk melakukan setiap aktivitas kami, ingin terlebih dahulu kami disapa oleh firman-Mu. Karena kami yakin dan percaya, firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan buat kami di dalam menapaki kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, saudara-saudari, kekasih dalam Kristus Yesus, yang menjadi renungan buat kita sepanjang satu hari ini, hari Jumat, tanggal 26 Juli tahun 2024. Yaitu yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayatnya yang ke-8. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, saya membacakannya di dalam terjemahan baru edisi kedua. Ketika mereka mendengar suara Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman pada waktu hari sejuk, manusia itu dan istrinya menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan Allah di antara pepohonan di taman. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Dungi di beginasida ma suara ni debata Jehovah, namedang-edang di porlahi di haroro ni alogo mareak botari. Gabe martabuni masih Adam dohot jol manai di holakolang ni hau aka na di porlahi maradopon bohini debata Jehovah. Ketika mereka mendengar suara Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman pada waktu hari sejuk, manusia itu dan istrinya menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan Allah di antara pepohonan di taman. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kekasih dalam Kristus Yesus. Kita semua tentu telah mengetahui sebelum melanggar firman Tuhan, manusia pertama itu atau Adam dan Hawa itu hidup di dalam Taman Eden. Taman yang disediakan oleh Tuhan Allah sendiri. Dan hubungan mereka dengan Tuhan Allah itu adalah hubungan yang sangat baik dan sangat mesra. Taman yang indah, taman yang sempurna, lalu hubungan manusia dengan Tuhan Allah itu baik adanya. Bahkan tidak hanya baik, tetapi mesra. Begitulah kala itu, sebelum manusia pertama itu atau Adam dan Hawa itu melanggar apa yang Tuhan Allah titahkan, apa yang Tuhan Allah larang kepada mereka. Tapi apa yang terjadi setelah ular berhasil mengelabui mereka? Bapak, Ibu, saudaraku, seketika juga mengubah suasana. Bukan hanya mengubah suasana, tetapi mengubah nasib manusia yang pertama itu. Sekaligus juga runtuhlah
relasi yang baik tadi, relasi yang harmoni tadi, relasi yang terbangun dengan mesra yang selama ini. Karena mereka melanggar perintah Allah. Karena ular berhasil mengelabui mereka. Maka terjadilah perilaku yang saling menyalahkan di antara manusia itu, antara Adam dan Hawa, dan juga antara ular itu. Terjadilah perilaku yang saling menyalahkan satu sama lain. Tiap pihak tidak ada yang mau mengakui kesalahannya sendiri. Baik itu Adam, baik itu Hawa, baik itu ular. Tidak ada yang mau mengakui kesalahannya sendiri. Selain itu, pelanggaran itu melahirkan rasa malu dan perasaan yang takut terhadap manusia itu, yaitu Adam dan Hawa. Takut dan malu atas keberadaan Allah. Mereka menutupi ketelanjangan tubuh mereka saking takutnya ketika mereka mendengar suara langkah kaki Tuhan datang ke taman itu. Dalam diri mereka yang dibalut oleh rasa ketakutan untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan tahukah kita apa yang mereka lakukan? Mereka menghindar dan mereka bersembunyi karena rasa ketakutan dan rasa malu yang telah mereka akibat dari perilaku atau perbuatan mereka sendiri. Saudaraku kekasih dalam Kristus Yesus, ya, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Setiap kita pasti pernah berbuat salah. Namun, kita mau diajak. Kita mau diingatkan kembali. Kendati pun kita berkali-kali melakukan kesalahan dan melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita diajak dan kita diingatkan, jangan takut dan jangan malu. Bahkan jangan lari atau jangan bersembunyi dari hadapan Tuhan. Karena itu pasti akan memperburuk keadaan kita. Karena itu bukan jalan keluar. Saudara-saudari, jangan melarikan diri dari setiap persoalan perbuatan yang telah kita lakukan. Memang benar apa yang dikatakan, berani karena benar, takut karena salah. Tetapi kendati pun kita selalu berkali-kali melakukan kesalahan kepada Tuhan, mendukakan hati Tuhan, dengan peristiwa atau perilaku manusia yang pertama itu, kita diajak, jangan malu, jangan takut, atau jangan bersembunyi, bahkan jangan sampai lari dari hadapan Tuhan. Karena itu pasti akan memperburuk keadaan kita. Justru yang paling tepat adalah datanglah kepada Tuhan. Datang, mengaku, dan memohon pengampunan dosa. Datang, mengaku setiap kesalahan, perbuatan yang kita lakukan, dan memohonlah atas belas kasih Tuhan. Memohonlah akan kekuatan daripada Tuhan, agar kita dimampukan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, Bapak Ibu. Karena malu dan takut itu bukan alasan tepat untuk meninggalkan Allah. Ingatlah, semakin kita jauh dari Allah, saudara-saudari, semakin kita jauh dari Allah, kita akan semakin terpuruk dan terbawa gelombang yang membinasakan diri kita sendiri, membinasakan kehidupan kita. Sebab kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang mencari domba yang hilang. Sebab kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh maha kasih, Allah yang begitu menyayangi dan mengasihi kita,
Dia mencari dombanya yang hilang, dombanya yang tersesat, dan dia mengumpulkan kembali, dan dia merangkul serta mengasihi kita kembali. Ia mampu mengobati kekecewaan dan rasa malu kita. Dia mampu menghibur orang yang patah hatinya. Maka dari itu, jangan lari dan jangan bersembunyi atas setiap apapun dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Tetapi datanglah, pertanggungjawabkanlah, memohonlah atas belas kasih Tuhan. Memohonlah untuk Tuhan bisa selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk kita tidak terjatuh pada kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang berbahagia, dimanapun kita berada, datanglah kepada Tuhan. Ingatlah betapa besar dan kasih rahmat Tuhan kepada kita. Sekali-kali kita tidak akan dipermalukan. Sekali-kali kita tidak akan mendapat rasa kekecewaan ketika kita datang dan memohon pengampunan atas setiap dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Tentu dengan satu komitmen bahwa jangan selalu dan jangan berkali-kali mengulangi kesalahan yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita, Bapak Ibu, saudara-saudari, apapun, dimanapun kita beraktivitas, apapun pekerjaan kita yang Tuhan berikan kepada kita, kiranya itu boleh menjadi saluran berkat bagi kita yang Tuhan curahkan kepada kita. Maka kekuatan yang daripadanya lah yang kita andalkan untuk menapaki kehidupan kita ke depan, dan kasih karunia Allah saja yang selalu kita andalkan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kembali meneguhkan iman dan percaya kami. Ya, kendati pun kami selalu dan selalu melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Kami selalu diingatkan supaya kami tidak lari, supaya kami tidak bersembunyi, layaknya seperti perilaku manusia yang pertama, Adam dan Hawa, yang merasa ketakutan, bahkan mereka bersembunyi daripada Tuhan, karena mereka tahu telah melanggar aturan dan perintah Tuhan. Kami diingatkan kembali, kami ditopang melalui kebenaran firman Tuhan, agar kami boleh dan mau mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bukan lari, bukan bersembunyi, layaknya yang kami lakukan, karena itu akan memperburuk kehidupan kami. Tetapi kami datang ke hadapan Tuhan, memohon dan berserah, mengaku setiap dosa dan pelanggaran kami. Tentunya kami tidak akan lagi melakukan setiap kesalahan demi kesalahan yang tidak Tuhan kehendaki dari kehidupan kami. Berkatilah kami pribadi lepas pribadi, secara khusus berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang akan melakukan aktivitas mereka di kantor, di perjalanan, di sekolah, dimanapun itu. Berkenanlah Tuhan untuk memberkati dan melindungi seluruh jemaat Tuhan dalam melakukan setiap aktivitas mereka. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Bapa. Ampuni kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami, agar kami semakin layak di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.